Salam bola, Tribuners, Semeton Tribun Bali, euforia Piala Dunia 2026 semakin terasa menggetarkan termasuk di Indonesia dan juga Bali. Dan saat ini Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase-fase penentuan di babak penyisian grup untuk penentuan lolos ke babak 32 besar. Dan Tribuners Semeton Tribun Bali, gelegar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak hanya dirasakan oleh tim-tim peserta Piala Dunia. Warga Indonesia yang berada di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat juga merasakan euforia, juga merasakan demam Piala Dunia 2026 yang saat ini tengah berlangsung. Dan salah satu warga Indonesia yang kebetulan berasal dari Bali, tepatnya dari Desa Kubu, Kabupaten Bangli, yakni Dedi Pratama yang berada di Kanada, juga turut merasakan euforia Piala Dunia 2026. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang, akan ngobrol santai bersama Dedi Pratama via Zoom. Halo, Beli Dedi. Halo Pak Mang, Om Swastiastu. Terima kasih Swastiastu. atas kesempatannya. Halo Kenapa Semeton gatul Tribun nih, Bali, Makasami. Tiang becek Pak Mang. Pak Mang gimana kabarnya Niki? Wah, baju kita sama nih ya, timnas timnas Iya, Indonesia ya. Meskipun timnas betul Indonesia Pak tidak Mang. berlaga di Piala Dunia, tapi tetap dukung timnas Indonesia. Tetap dukung. Wih, padahal lagi sedikit sekali Pak Mang ya. Padahal lagi Iya, iya, sedikit ya, nyaris. sekali. Kemarin nyaris lolos ya. Nyaris. Benar. Harapan udah besar padahal waktu itu. Iya, harusnya Dedi yang ada di Kanada nih bisa menyaksikan timnas Indonesia ya di tahun ini ya. Harapannya itu Pak Ma. Udah harap, udah semangat. Udah sampai beli jersey waktu pulang ke Bali. 2 tahun sebelumnya udah beli jersinya, segala macam udah Oh, prepare. iya, 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 Cuma iya. ya mungkin belum tahun ini. Iya, ya yang mudah-mudahan tahun-tahun Hmm. berikutnya ya. Nah, Astungkara Pak Mang ya. nah, Dedi mungkin bisa disampaikan dulu, Dedi sendiri sudah menetap di Kanada sejak kapan, kemudian kegiatan Mhm. di sana seperti apa saat ini? Siap Pak Mang. Jadi saya udah di Vancouver, Kanada selama Hmm. 9 tahun terakhir. Hmm. Awal ke sini saya datang sebagai student, jadi sekolah di sini sambil bekerja di 2,5 tahun pertama. Setelah itu saya bisa mendapatkan pekerjaan di restoran, berawal dari jadi busser atau asisten waiter, habis itu jadi food runner, barback, terus sekarang saya jadi bartender. Jadi udah kerja jadi bartender di Kanada selama 9 tahun terakhir sekarang. Udah 9 tahun ya di Kanada ya. Udah, Nah, udah nggak berasa Pak, udah 9 nah, tahun aja nih. sudah lama di Kanada, tentu ada merasakan atmosfer yang berbeda nggak Dedi dari sebelumnya, sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia dan sekarang di Kanada tengah berlangsung Piala Dunia sebagai salah satu host di Piala Dunia 2026 ini. Seperti apa? Bisa diceritakan bagaimana situasi dan kondisi di Kanada sendiri saat ini? Oh siap Pak Mang. Sangat berbeda Pak Man. Hmm. Karena Kanada itu kan cabang olahraga yang paling diminati itu ya ice hockey. Kalau nggak ice hockey ya American football, Hmm. baseball, macam kayak gitu Pak Mang. Hmm. Klub sepak bola kebetulan di Vancouver, di kota tempat saya tinggal itu ada klub namanya Vancouver Whitecaps yang juga bermain di MLS. Hmm. Em, Pada awal-awal tahun itu tuh atau sebelum COVID itu kayak belum begitu terkenal Pak Mang. Oh. Gimana ya? Kayak ada tapi semangat dari penonton tuh kayak nggak sebesar sekarang gitu loh Pak Mang. Hmm. Sampai akhirnya 1 atau 2 tahun terakhir Vancouver Whitecaps itu sign Thomas Mueller. Nah, mulai dari situ tuh animo masyarakat Vancouver itu atau interestnya tuh lebih meningkat gitu loh untuk menyukai sepak bola. Sampai akhirnya Piala Dunia ada di sini, Pak Man. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang rasanya nggak ngerti sepak bola, tiba-tiba duduk di bar. Kan saya kerja di bar tuh. Hmm. Duduk di bar tuh bisa tiba-tiba ngomongin bola, Pak Man. Hmm. Kan jadi lucu gitu loh. Tapi seneng juga gitu loh, Pak Man.
Apalagi kalau ingat waktu pertandingan pertama, waktu pembukaan Piala Dunia, Pak Mang. Kan masih banyak tuh kayak warga Kanada atau warga Vancouver lah pada lebih khususnya tuh belum siap gitu loh Pak Mang untuk menikmati Piala Dunia atau segala macam. Bahkan masih banyak di antara warga Vancouver ini yang nonton bareng, yang pergi untuk nonton bareng pertandingan Kanada itu pakai bajunya tuh baju hoki gitu loh Pak Mang. Bukan jersey timnas Indonesianya. Jadi lucu gitu. Tapi makin ke sini kayaknya benar-benar animo masyarakat benar-benar meningkat gitu. Jadi dari awam dengan sepak bola sekarang tiba-tiba demam sepak bola gitu terjadi di masyarakat Kanada ya. Jadi ya. Benar Dan Pak Ma, benar. tapi kalau saat timnas Kanada sendiri bertanding, gimana animo warga di Kanada sendiri? Wow. Oh seru Pak Mang, seru Pak Mang. Hmm. Waktu hari pertama itu aja kan FIFA itu buat kayak fan zone namanya Hmm. di Vancouver. Jadi kayak fan zone itu adalah tempat di mana ada tempat titik-titik yang dipusatkan oleh FIFA untuk para fans itu berkumpul terus menyaksikan atau menonton pertandingan bersama. Semacam nobar gitu Pak Man. Yeah. Em, Setiap Kanada main di semua titik fan zone itu pasti penuh Pak Man. Pasti penuh. Habis itu sebelum dan sesudah pertandingan orang-orang itu pasti kayak berpesta gitu loh Pak Man. Gimana ya? Semua orang itu tiba-tiba menjadi bahagia, lebih happy, lebih senang untuk berkumpul, lebih banyak kayak berkumpul di jalan gitu, kayak party gitu loh Pak Man. Bener-bener energi sama atmosfer Piala Dunia ini bener-bener beda Pak Man. Sesuatu yang kayak Dedi tuh atau saya tuh belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin yang paling dekat itu kayak kita nonton Bali United waktu kemarin juara back to back itu loh Pak Man. Semacam gitulah perasaannya. Atau ngerupuk kan happy tuh semua orang turun di jalan. Semacam gitu Pak Man. Iya. Jadi ada perubahan budaya yang luar biasa di Kanada Iya. ini ya, terutama dari sisi olahraga ya, dari apa namanya mereka sekarang menggemari sepak bola dan jatuh cinta sama sepak bola. Nah, setelah melihat performa timnas Kanada sendiri, Dedi, dari dua penampilan ini bagaimana masyarakat Kanada menyikapi performa timnasnya ini, karena kan baru juga nih, jarang-jarang tampil di Piala Dunia nih. Benar. Wis, kalau nggak salah kemenangan terakhir melawan Qatar yang 6-0 itu kan kalau nggak salah itu kemenangan pertama Kanada di pergelaran Piala Dunia ya. Yang sejarah. Koreksi kalau saya salah. Tapi kayaknya sih kemenangan Ya, pertama. ya. Jadi masyarakat Kanada tuh benar-benar semakin antusias gitu loh, especially yang ada di Vancouver itu. Pak Mang, tiket Piala Dunia yang mahal-mahal itu tiba-tiba semua dibeli Pak Mang, tiba-tiba sold out dari yang kayak, wih, aku nggak beli tiket seharga gitu, aku menolak untuk aku refuse gitu, aku nolak untuk beli tiket Piala Dunia semahal itu. Tapi makin ke sini, semuanya makin beli gitu loh semua orang tuh kayak berburu kayak tiket berburu, iya benar Pak Mang, berburu kayak. Ya ngerti sih Pak Man. Kayak ini kan momen yang nggak setiap hari ada gitu loh. Kayak bisa aja ini kayak once in a lifetime atau momen sekali seumur hidup gitu loh. Jadi Tapi kayak kalau makin kesini sebelum-sebelumnya tuh. itu memang penjualan tiket nggak terlalu ini, sebelum Piala Dunia dimulai penjualan tiket nggak Kayak terlalu gini Pak ramai. Mang. Kayak tiket itu oke gini deh. Coba saya terangin dari pembelian tiket Pak Mang. Jadi pembelian tiket itu ada undian untuk beli tiketnya Pak Mang. Jadi kayak yang undian pertama itu dari Visa pre-sale draw gitu namanya. Jadi kayak kita itu harus sign up dulu dari yang punya kartu debit atau kredit Visa tuh bisa sign up buat account. Semacam Pak Mang tuh mencalonkan diri untuk membeli tiket kayak gitu bahasa Indonesianya lah. Jadi nanti diundi sama visanya. Terus orang yang beruntung akan mendapatkan akses untuk membeli tiket Piala Dunianya. Jadi nggak semua orang bisa beli gitu loh Pak Mang. Mau punya uang mondak belum tentu bisa beli gitu. Harus beruntung dulu. Dan somehow kebetulan, jadi saya tuh beruntung Pak Mang. Dapat tuh saya aksesnya kalau nggak salah dimulai itu time slotnya itu di 1 September 2025. Saya tuh dapat time slotnya di September 9. Dibilang beruntung, tapi juga nggak terlalu beruntung karena waktu saya masuk time slot di tanggal 9 itu Pak Mang,
Tiket final itu udah sold out. Tiket semifinal udah sold out. Tiket perempat final deh, round of 16 itu udah sold out. Nyari yang di BC Place kan di Vancouver udah sold out juga. Nyari tiket game Kanada yang di group stage juga udah sold out. Yang tersisa itu yang jadi kebetulan beruntung waktu itu dapat itu 2 tiket di BC Place untuk round of 32 atau round of 32-nya nih. Setelah grup fase kan lolos ke grup 3 round of 32. Nah, dapat tiketnya yang itu. Gitu. Jadi makanya dengan demand yang sangat banyak, dengan kuantiti yang ada yang juga sangat terbatas tuh, jadinya banyak orang yang mempunyai akses dari awal tuh bisa masuk, dia akan beli tiket sebanyak-banyaknya Pak Mang. Tapi kalau nggak salah ada limitnya kok, saya lupa antara 4 atau 8 tiket per orang gitu limit belinya. Jadi orang yang duluan-duluanan beli itu dia ada di resell lagi tiketnya Pak Mang. Dan harga resellnya tuh gila-gilaan Pak Mang, kayak minimal 2 kali lipat loh, minimal loh itu 2 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 3-4 kali lipat. Makanya jadi bersyukur sekali waktu itu bisa beli tiket langsung dari retailnya, dari FIFA-nya lah istilahnya. Harga official di FIFA gitu. Kalau boleh tahu harga officialnya berapa itu? Harga official gini Pak Mang, kalau setiap fase tuh berbeda-beda harganya. Ya, untuk Yang fase penyisian grup kebetulan dulu. Dedi, ya yang Dedi ingat, yang Dedi dapat lihat, fase grup itu untuk game, fase grup itu untuk, kan ada kategorinya Pak Mang, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Yang paling murah itu kategori 3. Kategori 3 itu untuk fase grup harganya itu $200 Kanada. Jadi sekitar berapa ya sekarang dolar Kanada 12.000, sekitar 2.400.000 per tiket. Itu yang di grup fase grup. 250 Pak Mang, maaf $250. Jadi kurang lebih 3 jutaan lah per tiket. 3 jutaan yang termurah ya. Yang termurah. Kan ini kalau nggak salah Piala Dunia termahal Pak Mang kalau dibanding beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya Pak Mang. Gila-gilaan ini harganya emang. Habis itu kalau nggak salah kategori 2-nya itu sekitar $500. Dan kategori 1 lupa pastinya Pak Mang. Tapi yang pasti udah di atas itu gitu loh Pak Mang. Iya. Gitu. Terus untuk yang round of 32 sekitaran segitu juga kurang lebih lah. Dan ketika banyak warga yang menjual ulang kembali saat Kanada tampil bagus, warga Kanada juga tetap antusias dan berani membelinya ya, Dedi ya. Iya, yang kaya-kaya turun semua Pak Mang dari tiket gitu. Benar-benar Pak Mang. Yang sebelumnya tidak pernah nonton bola sekarang jadi nonton bola semua ya warga Kanada. Gila-gilaan, iya. Gila-gilaan, kayak diburu, benar-benar diburu tiket itu sekarang. Iya. Terus kalau nggak kan gini, pertama kan visa pre-sale draw itu, terus saya beruntung tuh dapat undian, jadi bisa beli tiket langsung di website. Tapi cuma dapat 2 Pak Mang. Jadi kan mau dijual kan nggak bisa, orang saya juga pengen nonton kan gitu, biar punya aja pengalaman sekali seumur hidup nonton Piala Dunia langsung lah gitu. Terus di bulan Desember ada lagi undian kedua Pak Mang, namanya random selection draw. Jadi di random selection draw itu, Pak Mang itu bisa memilih beberapa pertandingan yang kayak Pak Mang pengen nonton gitu loh Pak Mang. Tapi nanti diundi lagi. Belum pasti Pak Mang, belum tentu Pak Mang bisa dapat semuanya. Anggap Pak Mang milih 4 pertandingan, belum tentu Pak Mang dapat keempat-empatnya gitu loh. Bisa jadi cuma 1 atau nggak sama sekali kan gitu. Dan ini kebetulan jadi dapat lagi Pak Mang, dapat yang kedua nih. Beruntung ya. Nah, undian yang ini dia baru jadi dapat pertandingan yang di Seattle itu, yang di Amerika, yang pertandingan melawan Belgia melawan Mesir. Nah, yang ini jadi dapat harga kategori ketiga juga dapat yang $250 kali 2, beli jadi 2 sama 2 waktu itu jadinya saya. Jadi Itu, Pak Mang. sudah merasakan ya sempat menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Mesir ya di sudah, di Pak Seattle. Mang. Gimana rasanya, jadi bisa diceritakan, bisa diungkapkan gimana rasanya bisa menjadi saksi mata pertandingan Piala Dunia? Yang pertama mungkin bersyukur dulu Pak Mang, benar-benar bersyukur sekali saya Pak Mang, karena gini Pak Mang, siapa sih yang nggak pengen nonton Piala Dunia kan gitu dulu pertanyaannya. Cuma terus yang kedua kan
Pak Mang kan tahu juga, saya tuh kan kayak dari kecil tuh di Bali, di Bangli, di Denpasar gitu tinggal. Sekalipun rasanya nggak pernah bermimpi gitu loh Pak Mang untuk bisa menonton Piala Dunia. Untuk berani bermimpi aja rasanya ke arah Hmm. situ nggak pernah gitu loh Pak Mang. Hmm. Tapi mungkin lagi beruntung Pak Mang. Kebetulan itu kan saya ada di tempat dan waktu yang tepat gitu loh Pak Mang Hmm. Hmm. untuk Piala Dunia ini. Begitu pertama kali saya tahu, mungkin itu sekitar 2018 atau 2020, saya lupa tepatnya kapan. Hmm. Begitu pertama kali saya tahu bahwa Piala Dunia itu akan ada di Amerika Utara, dari situ tuh saya udah berdoa, Pak Mang. Hmm. Yang kalau benar Doanya nanti Piala panjang Dunia nih. di sini, ya saya mau nonton Piala Dunia, udah berdoa gitu. Hmm. Ketemu teman-teman ngobrol, nanti kalau gini cari tiket ya udah bla 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 gitu. Hmm. Sampai akhirnya ini udah terwujud begitu. Hmm. Sebelum pertandingan rasa excitednya tuh Pak Mang, semangatnya Hmm. nyetir loh saya itu sekitar 3-4 jam dari Vancouver ke Seattle nggak masalah. Hmm. Habis itu nyampe di stadium, kan pertandingan yang saya tonton tuh jam 12 Pak Mang. Jam 10 saya udah di stadium. Biar dapet tuh udah ngeliat fans-fans dari Hmm. Mesir, dari Belgia. Biar dapet ngeliat atmosfer sama animo dari Hmm. masyarakat di Seattle gitu loh. Kan Hmm. pingin juga ngeliat perbandingan lebih lebih passionate yang di Amerika apa di Kanada sih gitu. Karena Hmm. pada dasarnya kan Amerika dan Kanada ini bukan bukan apa ya negara yang budaya olahraganya sepak bola itu kayak Iya, olahraga iya. nomor satunya gitu loh Iya, Pak ya, Mang. American football Tapi ya. ternyata di Seattle juga demam bola juga jadinya Pak Mang. Di Seattle demam Hmm. bola, Vancouver demam bola, warga lokal pun yang padahal Amerika kan nggak bertanding pada saat itu. Hmm. Banyak banget tuh orang lokal pakai baju Amerika nonton Pak Mang. Hmm. Bener-bener orang terus gimana ya Pak Mang? Dari luar aja saya udah happy, udah semangat foto-foto. Begitupun orang-orang lain di sekitar Pak Mang. Hmm. Nggak hanya saya gitu loh Pak Mang. Hmm. Terus masuk ke stadium sebelum pertandingan mulai kan ada apa namanya itu ada nyanyi lagu kebangsaannya itu loh Pak Iya, Mang. iya. Hmm. Wih itu tuh magis sekali Pak Mang. Hmm. Apalagi bendera negaranya kan besar-besar di Piala Dunia kali ini Pak Mang ya. Di lapangan dia. Jadi kelihatan sangat bagus tuh Pak Mang, keren banget kelihatannya tuh. Habis itu seisi stadium tuh bener-bener ya nyanyi gitu loh. Hmm. Yang pendukungnya Belgia nyanyi, yang pendukungnya Mesir nyanyi. Apa namanya? Di situ tuh udah coba Indonesia jadi lolos gitu loh Pak Mang. Bayangin tuh saya nyanyi lagu Ya, ya, ya. Indonesia Raya tuh di situ Pak Mang. Hmm. Bener-bener terbesit tuh di pikiran waktu itu. Gitu tuh. Ya udah habis itu pertandingan dimulai Pak Ma mulai udah lihat Kevin De Bruyne gitu pertama kali ngelihat Romelu Lukaku, Mo Salah. Wah Pak Ma Benar-benar pengalaman luar bersyukur biasa ini ya. benar-benar bersyukur luar biasa Iya, Pak iya, Ma iya. luar biasa. Tidak banyak warga Bali khususnya nih yang mendapat keberuntungan Iya Pak Ma kesempatan untuk menyaksikan benar. langsung Piala Dunia, Dedi ya. Dan Benar. Dedi merasa sangat beruntung karena sekarang ada di Kanada dan Piala Dunia ada digelar di Pas Kanada. ada di iya. Iya, iya, iya. Sangat beruntung Pak Ma. Selain cerita menarik tadi di dalam stadion, oh ya, waktu menyaksikan pertandingan ini langsung ini ada yang khas nggak dari Dedi waktu itu mungkin pakai baju timnas nggak waktu itu atau baju Rencananya Kanada pakai atau baju baju gimana? timnas. Rencananya tuh saya tuh pakai baju timnas ke sananya Pak Mang. Cuma kayaknya baju timnasnya agak ketat ini gitu. Jadi kan nggak nyaman gitu Pak Mang. Terus maka dari itu pakainya tuh jersey Kanada waktu itu. Karena kan kebetulan Kanadanya ada di Piala Dunia Pak Mang. Ya, ya. Salah satu kontestan, makanya yang dipakai itu jersey Kanada gitu. Jersey Indonesianya saya bawa tetap sebagai doa, sebagai manifestasi kalau suatu saat nanti itu saya pingin juga bisa melihat Indonesia tuh ada di Piala Dunia. Walaupun saya nggak nonton langsung Pak Mang. Bisa nonton dari TV aja udah suatu kebanggaan, kebahagiaan. Kayak siapa sih anak-anak kecil Indonesia atau Bali pada umumnya yang nggak pingin lihat timnas Indonesia main di Piala Dunia gitu loh Pak Mang. Iya, iya, iya. Oh, jadi Iya. waktu nonton Belgia Mesir itu bawa jersey timnas ya? Iya. Kalau yang Foto dipakai sama- Kanada, tapi jersey Iya. timnas juga dibawa gitu ya? Iya tetap. Diperlihatkan Karena sama supporter-supporter di sana? Oh iya, saya kan foto-foto juga Pak Mang sama beberapa fans dari Mesir kan ngelihat misalnya fans Mesir yang pakai
pakai topi Pharaoh gitu loh Pak Mang. Hmm. Firaun tuh kan, jadi Ya, kan ya, ya. menarik tuh, unik. Hmm. Saya foto sama mereka, saya bawa juga jersey Indonesia. Foto sama fans Belgia, foto juga bawa juga jersey Indonesia kayak gitu Pak Hmm. Mang. Kebetulan juga warna Nggak ditanya jersinya sama mereka, merah. ini jersey dari mana, Iya atau Dedi ditanya, memperkenalkan sendiri? dia ditanya, kamu orang Kanada gitu? Enggak, saya orang Indonesia tapi saya tinggal di Kanada, kayak gituin aja. Hmm. Hmm. Ya, ya, Kan luar banyak juga biasa. Pak Mang orang Indonesia sekarang tinggal di Kanada. Ini Pak Mang, Hmm. nanti pertandingan Belgia melawan New Zealand kan di BC Place nih, main di Vancouver. Hmm. Minggu ini kalau nggak salah, apa minggu depan, saya lupa pastinya. Hmm. Itu baru banyak nanti teman-teman Indonesia yang tinggal di sini Hmm. nonton nanti itu. Nggak banyak sih, kayak ya beberapa lah yang saya tahu Pak Mang ya. Hmm. Karena di BC Place ini kalau nggak salah kita cuma punya 7 pertandingan, termasuk 1 pertandingan di perempat final sama round of 32. Dan di antara fase group stage pertandingannya, selain game Kanada, yang terbaik pertandingan itu ya Belgia lawan New Zealand. Makanya banyak teman-teman yang nggak dapat beli tiket dari akses FIFA secara langsung kayak saya tuh Pak Mang. Mereka beli tiket dari reseller, belinya itu ya pertandingan itu. Mungkin ada 5-6 orang yang saya kenal akan pergi nanti di pertandingan itu. Iya, Nanti iya. bakal lihat lagi post teman-teman yang juga nonton Piala Dunia. Iya, Itu jadi, kena racun dari saya juga itu sebenarnya. oh gitu ya. Jadi teman-teman dari Indonesia juga nanti apa yang ada di Kanada juga ikut euforiain juga ya, jadi ya. Iya Pak Mang, kebetulan Pak Mang kan karena Iya, iya. kita lapas ada di sini, Piala Iya, Dunia iya. di sini, ya kenapa enggak kan gitu. Iya, iya. Pengalaman Nah, sekali seumur hidup lah. selain suasana di dalam stadion, kalau di sekeliling kota-kota di Vancouver gitu atau di tempat-tempat lain di Kanada, seperti apa kan tentu banyak juga apa namanya supporter-supporter dari negara-negara lain yang datang ke sana. Iya, iya benar. Di Kanada ini kan banyak pendatangnya juga Pak Mang. Banyak imigran juga, kan nggak hanya dari Indonesia, banyak imigran yang dari Amerika Selatan, dari Amerika Tengah, dari Eropa, dari Asia juga banyak, kan gitu Pak Mang. Jadi Pak Mang, Kanada ini kan kayak negara multikultural juga. Sangat terlihat jadinya Pak Mang, di saat Piala Dunia ini main tuh, setiap hari Pak Mang berangkat kerja atau ngapain lah Pak Mang keluar, pasti aja Pak Mang ngeliat ada orang pakai jersey bola, yang orang misalnya orang dari Meksiko gitu, pakai jersey Meksiko, orang dari Kolombia pakai jersey Kolombia, orang dari Inggris yang merantau ke sini pakai baju Inggris, baju Skotlandia, ajak warna-warni Pak Mang, beneran semua orang tuh pakai baju bola sekarang tiap hari. Kayak tadi aja berangkat kerja kan Panama tadi main hari ini ya. Ada orang pakai baju jersey Panama, bagus banget juga, warna hitam ada garis emasnya, keren gitu pokoknya. Panama lawan Kolombia ya tadi ya. Iya benar-benar, seru Pak Mang. Nah terus barusan pulang kan saya ngelewatin jalan Granville tadi pulang kerja. Nah Granville ini kayak kutenya di Bali deh, pusat keramaiannya, nightclubnya, tempat partinya orang-orang di Vancouver lah Pak Mang. Tadi aja setelah pertandingan Kolombia melawan Panama itu Pak Mang, banyak sekali kayak orang-orang pakai baju kuning Kolombia tuh, pakai pesta tuh mereka di sana Pak Mang. Karena jalannya itu ditutup untuk kendaraan, benar-benar difokuskan untuk jadi fan zone selama 1 bulan lebih ini untuk Piala Dunia. Jadi orang-orang tuh benar-benar party. Apalagi hari Kamis minggu lalu yang Kanada ngelawan Qatar itu Pak Mang, itu baru benar-benar seru banget itu Pak Mang. Jalannya tuh kurang lebih berapa kilo ya? Anggap dah ya sekitar 1,5 sampai 2 kilo panjang jalannya tuh. Penuh tuh Pak Man, penuhnya tuh sesak lagi loh. Bukan hanya penuh orang, tapi bisa jalan bolak-balik. Ini udah kayak Pak Mang ngantri mencelup ke Besakih itu Pak Mang, macet tuh kayak gitu. Ramai sekali, pesta semuanya. Habis itu pertandingan Meksiko kan selesai sekitar jam 8 malam. Jam 8:30 datang tuh orang-orang Meksikonya tuh, lagi tambah rame Pak Mang, lagi tambah gila partinya. Sampai pagi itu Pak Mang, segitu serunya loh. Bayangin itu kota negara yang nggak gila bola jadi seketika gila bola. Gitu energi Piala Dunia Pak Mang. Sesuatu yang biasa ya. Iya luar biasa, sesuatu yang nggak pernah tak lihat Rasanya sebelumnya ini, loh. apa namanya, sepanjang 9 tahun Dedi di Kanada ini baru pemandangan pertama kali seperti itu ya.
Iya, party bener Pak karena Mang. bola gitu ya. Iya, karena sepak bola ya. Kalau party karena hoki udah pernah ngelihat. Ya udah sering Kalau ya. party karena sepak bola itu Iya, tumben, iya, iya, iya. bener-bener tumben. Iya, iya. Dan ini kan Gila Pak Mang. Kanada sekarang bersiap melawan Swiss ya di laga terakhir penyisihan Hmm, grup dan akan menjadi penentuan untuk lolos ke fase bener, 32 besar. bener. Gimana kira-kira atmosfer sekarang di sana, Dedi? Wih, udah orang-orang udah mulai siap-siap Pak Mang. Kayak saya aja udah kayak chatting-chattingan gitu sama beberapa teman. Mau nonton di mana besok, Hmm. mau mau ngumpul sama fans Kanadanya dulu apa enggak. Nama fans Kanada di sini tuh The Voyagers namanya Pak Mang. Hmm. Jadi The Voyagers ini akan berkumpul di satu titik namanya Main Street Science World. Berkumpul di satu titik lalu mereka akan marching bersama menuju ke Hmm. arah stadion. Hmm. Kalau nggak salah kan saya ada kirim satu video tuh untuk Pak Hmm. Mang tuh yang semuanya Kanada. Nah itu udah The Voyagers-nya itu. Hmm. Mereka bakal jalan bersama, chanting, nyanyi Kayak bersama. ultrasnya gitu ya, Ab- ultrasnya ya. ya, ya gitu Hmm. dah Pak Mang. Abis itu mereka bawa smoke Hmm. yang merah-merah itu di depan tuh. Jadi ikut itu juga. Dapat ikut Pak Mang. Walaupun Dedi nggak ikut ke stadium, tapi Dedi ikut Hmm. marchingnya Hmm. gitu Pak Mang. Iya, iya. Karena happy loh Pak Mang. Iya, iya, Bener-bener betul, betul. iya, atmosfernya tuh gila banget. Dan kalau Dedi sendiri melihat warga Kanada optimis nggak bisa lolos ke 32 besar sebagai juara grup ini dengan mengalahkan Swiss? Sepertinya optimis Pak Mang. Dari media di TV yang Dedi nonton itu juga kan Hmm. mereka itu targetnya itu seri malah. Gini loh kalau bisa menang ya bagus, tapi seri aja mereka sepertinya udah seneng gitu Pak Mang. Ya, seri sudah Karena kan juara grup kan ya. iya seri aja mereka udah Sekarang cukup kan untuk juara grup sama-sama gitu. Kanada dan Swiss kan sama-sama 4 poin kan. Betul. Ya, Terus dan gini juga Kanada Pak Mang, unggul karena selisih kalau gol kan. Kanada bisa jadi juara grup, pertandingan selanjutnya tuh mereka akan main di Vancouver lagi Pak Mang. Hmm. Jadi kan di tuan rumah lagi mereka gitu Ya, loh. ya, Jadi ya. ada benefit untuk mereka gitu loh. Hmm. Advantage-nya lebih bagus Hmm. gitu kan karena Hmm. main di tanah sendiri gitu. Tapi Hmm. kalau dia juara dua lolos tetap lolos cuma mungkin mainnya di Amerika atau mungkin di Hmm. Meksiko. Hmm. Di fans itu kan nggak sebanyak kalau mereka main di Iya, sini betul. gitu lah Pak. Dukungan pemain ke-12-nya itu agak berkurang gitu Pak. Iya, iya, iya. Itu makanya Kanada ini Mhm. akan berjuang untuk menjadi juara grup ya. Iya, Di mereka samping akan juga nanti kan berjuang lawannya tentu habis-habisan. lebih mudah nanti di babak 32 Iya, besar. iya benar gitu Pak Mang. Karena Ya, kalau dia bisa juara satu, lawannya dia tuh akan jadi juara tiga terbaik dari grup ya, D, E, F, G kalau nggak salah. ya, ya, ya. Apa ya gitu dah, Pak juara Hmm. tiganya lah. Ya, peluang tentu Hmm. lebih besar lagi nanti di 32 besar kan. Iya benar, lawan lebih mudah main di kandang. Jadi kan Iya, kalau bisa juara satu di grup kan lebih baik gitu loh Pak Mang. iya, betul, betul. Nah, jadi Mhm. sendiri nanti ada rencana untuk nonton lagi nggak? Nonton langsung nggak? Sudah ada dapat tiket atau gimana? Um, untuk nonton lagi kayaknya nggak ada Pak Mang. Hmm. Kayaknya dengan harga tiket yang segitu rasanya nonton sekali aja udah cukup Iya, untuk iya, saya iya. Pak Mang. Kan saya bilang tuh tadi saya dapat 4 tiket itu 2 yang di Seattle di Amerika, 2 yang di BC Place di Vancouver di Kanada. Nah, tiket yang di BC Place yang di Vancouver ini udah saya jual. Hmm. Iya, udah saya jual. Jualnya tuh ya lumayan lah hampir 2 kali lipat Pak Mang. Hmm. Jadi tiket saya yang di Seattle pun jadinya tercover gitu loh Pak Mang sampai Iya, iya, iya. bensinnya sampai hotelnya jadinya tuh secara tidak langsung saya tuh nonton Piala Dunianya secara gratis gitu loh Pak Iya, Mang. iya, iya, iya. Makanya bersyukur banget Pak Mang. Iya, iya, iya. Kanggo ya sudah nonton sekali sudah cukup ya. Sekali aja udah cukup Pak Mang, udah Eh, bahagia sekali itu Pak iya, Mang, iya, benar. luar biasa. Jadi Hmm. mungkin ada harapan terkait Piala Dunia 2026 yang terlaksana di Kanada, sekarang di Amerika dan di Meksiko ya. Terutama Dedi kan juga sebagai seorang pencinta bola, pencinta timnas Iya. Indonesia ini. Seperti apa, Dedi? Harapannya Pak Mang, mungkin kalau harapan pasti itu ya Indonesia tuh ya biar maju sepak bolanya Pak Mang, biar bisa main di Piala Dunia gitu loh Pak Mang. Hmm.
Kalau negara kecil seperti, bukan maksud merendahkan atau Iya, betul. mengecilkan ya Pak Mang. Hmm. Kalau negara dengan populasi sedikit seperti Haiti, Ya. Kurasau, yang kalau dibanding Indonesia yang jutaan gitu populasinya tuh 200 aja juta. bisa loh. Iya, itu aja bisa main di Piala Dunia. Indonesia kok belum. Ya walaupun Dedi juga ngerti karena persaingannya kan sama Asia loh Pak Mang. Jadi kayak lebih ketat menurut Dedi dibanding Amerika Tengah. Tapi tetap aja Pak Mang, nggak bisa dijadikan excuse juga gitu loh Pak Mang, dengan populasi yang 200 juta, liga yang kita punya udah berjalan dari tahun 90-an, harusnya kita punya potensi untuk bisa main di Piala Dunia. Edisi terakhir itu sebenarnya kita udah sangat baik Pak Mang. Saya terus mantengin, saya ngikutin itu Pak Mang. Udah lagi sedikit sekali, cuma saya nggak bisa menang itu di pertandingan di grup terakhir itu. Padahal sedikit lagi, harapan udah besar sekali sebenarnya dasar itu. Tapi mau gimana, rasa cinta terhadap nasional tuh, tanah air itu kan nggak bisa hilang begitu saja Pak Mang. Walaupun saya udah tinggal di sini 9 tahun, tetap aja kayak lahir besar saya kan di Indonesia Pak Mang. Jadi timnas yang saya dukung nomor 1 ya pasti Indonesia dulu gitu loh Pak Mang. Harapannya ya supaya Indonesia bisa karena ke Piala Dunia, terus liga di Indonesia juga makin membaik, terutama misalnya saya sekarang dukung Bali United atau Perseden Denpasar juga biar bisa main di Liga Utama, biar punya derby Bali gitu loh Pak Mang. Kayak AC Milan, Inter Milan gitu, sekarang Bali punya ya. Perseden. Ya. Ya kan keren banget tuh Bang. Soalnya saya ingat dulu, saya sekolah itu kan di Denpasar Pak Mang. Kecil-kecil itu kan di Denpasar. Jadi ingat SD itu dukungnya tuh Perseden sebelum ada Bali United itu. Habis itu udah gede baru ada Bali United, ya tetap dukung juga, tetap suka juga. Cuma kalau bisa ada 2 di Liga Utama, terus punya derby Bali itu kan rasanya keren banget Pak. Iya. Ya, itu harapan kita semua ya. Nah, betul Pak. Ini ngomong-ngomong terkait Piala Dunia, tim yang jagoannya Dedi apa ini yang mungkin, atau tim jagoannya dan yang diprediksi untuk bisa menjadi juara Piala Dunia ini apa? Kalau jagoan kayaknya ada 3 Pak Mang. Prancis itu kayaknya jagoan sejuta umat kayaknya itu, karena skuadnya yang sangat bagus, lengkap. Rasanya bisa bikin minimal 2-3 tim kayaknya itu Prancis itu. Saking bagus pemain-pemainnya. Spanyol yang kedua Pak Mang. Yang ketiga itu entah kenapa saya punya feeling kalau tahun ini bisa jadi tahunnya Portugal Pak Mang. Portugal. Punya feeling kalau ini bisa jadi tahunnya Portugal, tahunnya Mas Chris lah, Mas Cristiano Ronaldo. Dengan gelandang yang dimiliki oleh Portugal semacam Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Neves, kayaknya itu kuat banget itu di tengahnya itu Pak Mang. Wingbacknya juga bagus, dia punya Mendes, punya Conceição juga di kanan. Potensi untuk juara Piala Dunia sepertinya ada. Dan juga gini Pak Mang, ini terlepas dari saya ngefans sama Messi atau Ronaldo atau enggak, karena saya enggak sama sekali ngefans kedua-duanya. Saya lebih suka Del Piero tapi udah pensiun. Saya Italia nggak lolos ya. Iya, sedihnya gitu Pak, baju Italianya udah masuk drawer di sini, udah masuk laci-laci. Rasanya nggak adil rasanya ngelihat kalau Ronaldo itu kan udah berkarir dari awal 2000-an Pak Mang, iya kan ya? Udah 6 Piala Dunia ini. Iya benar, udah 6 Piala Dunia. Rasanya nggak adil aja rasanya dunia itu kalau Ronaldo belum sempat jadi juara Piala Dunia. Messi kan udah tuh Messi kan udah edisi kemarin, dan somehow Messi ini masih keren banget loh mainnya Pak Mang. Udah top score udah jadi top score ya benar. Jadi ya itu udah, kalau perkiraannya 3 negara itu, tapi feeling Portugal sih kayaknya Pak Mang. Kalau Pak Mang gimana? Jadi feelingnya Portugal dan berharapnya Ronaldo mendapat keadilan gitu ya. Iya gitu, kasihan rasanya dia kalau karena 2 GOAT ini ya kan, Messi kan sudah gitu. Piala Dunia dan Ballon d'Or gantian selalu sama Ronaldo. Dan sekarang berharapnya Ronaldo di kesempatan terakhir ini juga bisa dapat Piala Dunia gitu ya. Jadi ya gitu udah Pak Mang. Biar perdebatannya tetap berlanjut ini. Kalau saya sendiri tetap pendukung Inggris, tapi realistis juga, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
namanya nggak terlalu optimis untuk bisa jadi juara ya, karena tahulah Inggris perjalanannya seperti apa, tiap Piala Dunia atau Piala Eropa kan. Mungkin yang berpeluang, kalau menurut prediksi saya, yang berpeluang memang Spanyol, kemudian ada Prancis, dan juga di sisi lain ada Portugal, dan juga Argentina juga memang masih layak juga Iya untuk benar, difavoritkan. benar, Ya, benar, benar. gitu. Ya saya kira Argentina itu bakal menurun karena kalau dilihat dari 2000 dari Piala Dunia 2002 gitu, Prancis juara 98 keok di babak grup. 2006 berhasil lolos sih, 2010 ya gitu. Kan banyaklah juara-juara sebelumnya tuh keok di fase grup gitu. Ya, Tapi Argentina kayaknya lolos ini dia udah ya, pasti. masih Jadi kuat ya dia, masih kuat. masih kuat, masih bagus Bahkan mainnya. sudah Messi juga lolos ke masih 32 oke besar lah. ya kan, Oh, bersama Prancis iya dan benar, beberapa tim lain seperti Meksiko juga. benar, benar Pak Oke. Mang. Oke, Dedi. Terima Siapa kasih. Mang? Wah, saya juga terima Matusuk kasih Pak semua. Mang. Udah waktunya. Sama mewali Pak Mang. Ya. Makasih Nanti, kesempatannya Niki. ya, sama-sama, artinya biar berbagi juga sama warga Bali dan juga warga Indonesia terkait pengalaman Dedi di Kanada menyaksikan langsung pagelaran Piala Dunia 2026 ini. Saya Siapa kira Mang? demikian Dedi ya. Terima kasih atas kesempatannya. Rasanya di sana sekarang lagi tengah malam ya? Di sini sekarang ya jam 1.45 Pak Mang, jam 1.45 Oh, dini hari. iya, iya, iya. Ya, Terima kasih nih eh, waktunya tengah malam menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kami di Tribun aman, Bali. aman Pak Mang. Siap. Semoga bermanfaat dan selamat beristirahat, sudah tengah malam. Dan kita selalu berharap Terima kasih. Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar dan bisa menghasilkan atau melahirkan juara yang benar-benar tim terbaik dunia ya. Dan tentu juga Ya, berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Dedi sekali lagi. Baik, Pak Mang, terima kasih Tribuners, banyak. Semeton Tribun Tribun Bali dan Bali. tim, terima kasih Demikian banyak. obrolan kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan salam bola. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.